Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, udah Unida rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 3A, dengan anggota saya sendiri Neneng Permata Putri, dan anggota lainnya yaitu ada Dedek Hidayati, Delia Selvianti, Ratna Zarhatul Jannah, Dinda Permata, Salsabila Kizia Putri, dan Nishwa Bilkisti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bioedit serta segmen. Nah, apa sih itu bioedit? Nah, bioedit merupakan sebuah perangkat lunak yang sangat berguna dalam bidang bioinformatika. Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk membantu para peneliti dalam menganalisis dan memanipulasi data sekuens biologi seperti DNA, RNA, serta protein. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam bioedit ini? Nah, dalam bioedit kita dapat menyelaraskan sekuens. Di bioedit sendiri memungkinkan kita untuk menyelaraskan beberapa sekuens sekaligus untuk melihat kesamaan dan perbedaan. Selanjutnya kita dapat mengedit sekuens, analisis sekuens, serta memvisualisasi dari sekuens yang dalam bentuk grafik atau tabel agar mudah kita pahami. Selanjutnya kita juga membahas mengenai segmen. Nah, segmen juga merupakan perangkat lunak yang sangat penting dalam bidang bioinformatika, khususnya dalam analisis sekuens DNA. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu para peneliti dan menyusun potongan-potongan pendek sekuens DNA menjadi satu sekuens yang utuh dan memiliki arti. Nah, dari penggabungan ini disebut dengan counting. Nah, counting ini akan kita lihat nanti pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Eh, untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pertama kita buka dulu aplikasi segmen. Kemudian kita klik pada bagian sequence. Klik add one. Lalu kita masukkan file. Sebelum kita masukkan file, kita ubah dulu bagian ini. Kita ubah menjadi AB Files U Extension. Lalu kita pilih filenya. Nah, file yang pertama kita masukkan itu yaitu CO1. Kita klik open. Kemudian kita masukkan file yang kedua. Kita ubah lagi bagian ini. Yang kedua itu kita masukkan file GO1. Kita klik open. Setelah kedua file dimasukkan, kita klik pada bagian kontik. Klik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Mungkin sekian saja penyampaian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah bahasa ambigu atau bahasa-bahasa yang seharusnya tidak ada di dalam urutan DNA untuk membuat urutan DNA ini menjadi benar. Caranya yang pertama yaitu setelah di-input tadi, kita kita buka, kemudian kita perbesar pada bagian ini, atau kita perpanjang, dan ini bisa di zoom atau diperbesar. Nah, kemudian untuk melihat urutan DNA-nya yang satu lagi itu kita bisa geser sampai menemukannya. Nah, ini yang C, kita bisa buka juga. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, di sini urutan DNA-nya ini masih tidak benar. Kenapa begitu? Karena
terdapat bahasa yang tidak seharusnya. Jadi dalam urutan DNA itu hanya ada 4 bahasa, yaitu ACTG. Nah, seperti N ini seharusnya dia tidak ada di dalam urutan bahasa. Nah, caranya adalah jika dalam urutan DNA ini hanya N saja yang diketahui, maka kita hapus saja. Caranya, eh, kita bisa klik yang pada bagian bawah ini, yang unspecific search, dan pilih konflik. Nah, kemudian yang klik find next. Nah, di sini yang bagian-bagian hitam ini merupakan bagian bahasa ambigu yang sebaiknya kita ubah atau kita hapus. Nah, karena di sini hanya diketahui bahwa bahasa ambigunya hanya N, maka kita akan hapus. Nah, kita bisa next, hapus. Nah, jadi eh, untuk NN itu sebaiknya kita hapus. Nah, namun itu urutannya itu tidak hanya di sana saja yang salahnya. Jadi seperti kita bisa lihat nanti akan ada seperti huruf kecil atau strip atau lainnya yang berbeda, maka itu harus kita edit atau kita ubah. Nah, di sini kita harus mencek satu-satu mana-mana saja bahasa DNA yang tidak benar. Nah, contohnya di sini ada strip yang harusnya tidak strip. Jadi, karena kita blok dan karena bahasa di urutannya ini adalah T, maka kita ubah sesuai dengan eh, bahasa yang ada, yaitu T huruf T. Nah, kemudian yang di sini juga, nah kita ubah menjadi T. Yang di sini ubah menjadi C, di sini ubah menjadi A. Jadi bahasa-bahasa DNA-nya ini nanti akan terurut secara benar. Nah, teman-teman bisa mencek semuanya dan satu persatu pastikan tidak ada bahasa DNA yang tidak sesuai urutan. Maksudnya yang tidak sesuai atau selain ACTG atau strip atau huruf ataupun huruf kecil. Nah, apabila teman-teman menemukan strip atau huruf kecil, maka itu diganti menjadi huruf kapital sesuai dengan bahasa yang ada. Nah, nanti setelah semua urutan DNA ini telah benar, maka rekan-rekan bisa menyimpannya dalam format FASTA. Untuk penyimpanannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Nisa Divisi akan melanjutkan bagaimana cara menyimpan file segmen yang telah diedit bahasa ambigunya. Yang perlu kita lakukan adalah yaitu mengklik config, kemudian kita pilih save consensus, kemudian pilih single file, kemudian kita pilih ingin disimpan di mana, contohnya kita simpan di dokumen, kemudian kita ubah
save as type-nya menjadi FASTA. Kemudian kita beri nama, contohnya kemudian ujungnya ditambahkan pas. Kemudian kita save. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Salsabila Kenza Putri dengan NIM 2210423039. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses aplikasi BioEdit setelah menyimpan file sequence dalam format FASTA. Pertama itu ada bagian file, kita klik dulu, kemudian ada klik open. Nah, di sini dapat terlihat, ini adalah file yang saya simpan dalam folder yang telah saya siapkan. Itu klik dulu. Nah, ini merupakan tampilan file sequence tadi yang sudah diubah bahasa ambigunya. Kemudian kita perlu mengakses NCBI untuk menentukan atau mengkonfirmasi spesies dari sequence yang sudah kita cari ini. Nah, sebelum itu kita harus menyalin urutan basa nitrogen ini ke clipboard terlebih dahulu. Itu caranya dengan edit. Kemudian ada bagian copy sequences to clipboard, itu dalam FASTA format. Kita klik. Nah, ini sudah kita salin ke clipboard, lalu nanti tinggal mengakses NCBI BLAST itu pada bagian nucleotide NCBI-nya. Nanti bisa dimasukkan urutan basa nitrogen ini ke dalam kolom accession number dan lain-lain. Baiklah, segitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Dahlia Selvianti dengan NIM 2210422005 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Setelah di copy sequence to clipboard FASTA format dari BioEdit, kita mengkonfirmasi spesies dari sequence yang udah kita cari di aplikasi NCBI BLAST. Yaitu kita masuk ke websitenya, lalu kita pilih nucleotide BLAST. Setelah itu, kita paste sequence-nya ke accession number. Setelah kita paste, lalu kita scroll dan show result in a new window. Lalu kita klik BLAST. Kemudian muncul tampilan sequence producing significant alignment dan menunjukkan hasil analisis sequence yang kita punya ini mempunyai kemiripan 99,48% dengan Pager-Varia carnivora. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu pada sequence producing significant alignment ini akan ditampilkan beberapa tabel dan juga hasil presentasinya. Pada tampilan akhir dari NCBI BLAST ini didapatkan hasil analisis sequence yang dicari sebelumnya mempunyai kemiripan sebesar 99,48% dengan Pager-Varia cancrifera. Jika hasil NCBI BLAST ini mendekati 100%, itu berarti sequence yang dicari sebelumnya sangat mirip atau identik dengan sequence yang ada dalam database NCBI. Dan secara keseluruhan, hasil yang mendekati 100% menunjukkan kesamaan yang signifikan dan dapat memberikan wawasan penting dalam konteks penelitian atau aplikasi biologi molekuler. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.